Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Kemudian tentunya salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang berulang disampaikan bahwasanya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya manfaat, maslahat dan keutamanya kembali kepada orang yang mengucapkan kalimat salawat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya min ummati salatan wahidah kataballahu lahu asyral hasanat maha anhu asyral sayyi'at rafa'allahu lahu asyra darajat wa raddallahu lahu bimislih." Umatku ketika dia bersalawat kepada aku, kata Nabi, maka salawat yang senantiasa dia kirimkan, satu salawat yang dia kirimkan, kata Rasulullah, itu menjadikan dia mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala, dihapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat, dan ditetapkan 10 keberkahan untuk orang tersebut. Hanya ucapan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana pentingnya ucapan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilazimkan setiap hari pada waktu pagi dan di waktu petang 10 kali, maka menjadikan orang tersebut benar-benar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya hina yusbih wa hina yumsi asyra marrat wajabat lahu syafaati." Siapapun dari umatku, kata Nabi, dia bersalawat kepada aku di waktu pagi dan di waktu petang 10 kali, kata Rasulullah, maka sungguh, kata Nabi, telah wajib orang tersebut mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan di antara model syafaat yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan di mahsyar kelak, ketika hari kiamat sudah ditegakkan, orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan sangat lebih cepat proses hisabnya karena beratnya kondisi dan keadaan nanti di mahsyar. Matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat. Semua orang itu begitu gelisah menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang biasa mengucapkan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka proses hisab mereka itu akan lebih dipercepat. Dan ini adalah kebahagiaan yang dimiliki oleh sebahagian kaum muslimin. Kita jangankan dipercepat proses hisab, dipercepat proses imigrasi aja, itu rasa koyo benar sudah. Ada orang antri di imigrasi, tahu-tahu ada 10-20 orang langsung disuruh masuk. Yang 10-20 orang ini masuk langsung, itu berjalannya aja sudah berbeda. Ini baru imigrasi. Di mahsyar seluruh manusia itu berkumpul untuk apa? Untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisinya begitu berat. Ada orang-orang yang dipercepat proses hisabnya, di antaranya adalah orang-orang yang setiap pagi, setiap petang dia mengucapkan kalimat salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang. Dan orang-orang yang memperbanyak ucapan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lebih dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man aqraba manzilatan indaka yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dekat kedudukannya dengan engkau nanti di hari kiamat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum salatan alayya."
Orang yang paling dekat kedudukannya nanti dengan aku di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak ucapan salawat kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu mudah, hanya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Semakin banyak ucapan salawat tersebut kita kirimkan kepada Rasul, semakin mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keadaan di hari kiamat kelak. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, 30 atau mungkin 40 menit ke depan kita akan bersama dengan beberapa bacaan di dalam sholat yang dihukumi wajib dan yang dihukumi sunnah. Jadi kurang lebih mungkin 30 menit ke depan ulun akan sampaikan materi, kemudian sebahagian waktu mungkin kita berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang dianggap dirasa perlu untuk sama-sama kita perbincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi setelah materi silahkan mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan biar berpikir bulik, ulun berpikir bulik juga. Jangan tapi beban boy, jangan tapi beban. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, bacaan-bacaan yang wajib dan bacaan-bacaan yang sunnah ketika kita di dalam sholat perlu bagi kita untuk mengilmui diri kita. Mana bacaan yang hukumnya wajib dan mana bacaan yang hukumnya sunnah di dalam sholat. Artinya kalau bacaan yang sifatnya sunnah itu tertinggal, itu tidak berpengaruh kepada sholat kita. Tapi ketika bacaan tersebut adalah bacaan yang hukumnya wajib atau bahkan rukun di dalam sholat, maka ini kelazimannya paling tidak dia harus melakukan sujud sahwi. Jadi perlu bagi kita untuk mengilmui diri kita, mengetahui mana bacaan yang wajib dan mana bacaan yang sunnah di dalam sholat. Kita akan mulai dulu perkara-perkara yang wajib di dalam sholat yang harus kita lafazkan, yang harus kita ucapkan. Yang pertama jelas tentunya, yang itu bahkan dianggap rukun dari rukun sholat adalah ucapan kalimat Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Jumhur ulama menyebutkan ini rukun sholat. Kalimat Allahu Akbar di awal pada saat kita bertakbir. Maka siapapun yang ketika dia bertakbir, dia mengangkat kedua tangan pada saat dia sholat, tapi tidak dia ucapkan kalimat Allahu Akbar, jumhur ulama menyebutkan bahwasanya sholatnya tidak sah. Kalau ada orang yang sholat, dia hanya sekedar mengangkat kedua tangan, kemudian Allah Akbarnya dalam hati, Allah Akbarnya dalam hati. Ada orang yang mungkin sholat dia hanya mengangkat kedua tangan, kemudian Allah Akbarnya dalam hati. Nah, model yang seperti ini jumhur ulama menyebutkan sholatnya tidak sah. Sehingga ada perkataan para ulama, seorang yang sholat hendaknya berhati-hati dengan ucapan kalimat Allah Akbar yang dia benar-benar meyakini kalimat tersebut benar-benar dia lafadzkan. Yang dimaksud dilafadzkan itu adalah dia ucapkan, tidak harus mendengar ucapan dia, tidak harus mendengar ucapan dia. Selama dia merasa untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka orang tersebut telah dikatakan masuk di dalam sholat. Artinya apa? Dia sudah masuk di dalam sholatnya. Tapi kalau ada orang yang mengangkat kedua tangan kemudian Allah Akbarnya dalam hati, jumhur ulama menyebutkan sholatnya tidak sah. Walaupun setelah itu dia baca Al-Fatihah, dia membaca zikir yang lain, dia mengerjakan sholat-sholat yang lain. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengangkat kedua tangan kemudian dia tidak lafadzkan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum masuk ke dalam sholat. Kapan dikatakan orang tersebut melakukan takbiratul ihram? Orang tersebut dikatakan melakukan takbiratul ihram ketika dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Orang tersebut dikatakan melakukan takbiratul ihram adalah pada saat dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram adalah kalimat Allahu Akbar. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbir pertama dikatakan takbiratul ihram karena takbir yang pertama itulah yang mengharamkan apa-apa yang hukum asalnya halal, sehingga dikenal dengan istilah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa-apa yang hukum asalnya halal. Sebelum sholat kita boleh berbicara, sebelum sholat kita boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, sebelum sholat kita boleh makan, boleh minum, apa aja boleh kita lakukan. Tapi kalau sudah Allah Akbar, maka haramlah apa-apa yang halal.
Sehingga dikenallah takbir yang pertama itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa-apa yang hukum asalnya halal. Sama dengan orang yang berumrah, sama dengan orang yang berhaji, dia sedang berihram katanya. Dia sedang berihram. Kenapa dikatakan berihram? Karena dia mengharamkan apa-apa yang hukum asalnya halal. Mencabut bulu, mencabut rambut, kemudian menutup wajah. Ini hukum asalnya halal sebelum dia berihram. Tapi ketika dia sudah ucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan, maka haramlah apa-apa yang hukum asalnya halal, sehingga orang tersebut dikenal dengan istilah dia telah berihram. Sama dengan takbiratul ihram di dalam sholat. Orang yang mengucapkan Allahu Akbar, maka haramlah apa-apa yang hukum asalnya halal, sehingga kalimat Allah Akbar adalah kalimat yang wajib, bahkan rukun di dalam sholat untuk diucapkan. Kalau itu tidak diucapkan, orang tersebut dikatakan tidak sah sholatnya. Karena untuk memberikan isyarat yang kuat orang tersebut sedang sholat Allah, dia mengucapkan Allah Akbar dulu di awal pada saat dia bertakbir. Sehingga Imam Syafi'i itu pernah ditanya, apa hukumnya orang yang sholat tapi dia tidak ucapkan kalimat Allah Akbar, dia hanya mengangkat kedua tangan sementara Allah Akbarnya di dalam hati. Kata Imam Syafi'i, orang tersebut tidak sah sholatnya. Karena kata beliau, bagaimana mungkin sholatnya sah sementara dia belum mengerjakan sholat? Orang Allah Akbar maka baru dihitung dia itu sholat. Tapi kalau dia hanya angkat kedua tangan tidak dia ucapkan Allah Akbar, orang tersebut belum dikatakan sholat. Untuk masuk ke dalam sholat harus dimulai dengan lafaz Allah Akbar. Bagaimana mungkin sholatnya sah? Sholat aja dia belum dikerjakan, belum dia kerjakan. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dan ini sekali lagi rukun dari rukun-rukun sholat. Sebagian ulama menyebutkan wajib, sebagian ulama menyebutkan rukun di dalam sholat. Jadi lafaz Allah Akbar itu harus diucapkan. Harus diucapkan dalam artian dia melafadzkan, tidak boleh di dalam hati, tidak boleh dalam hati. Sebatas dia mampu dan sebatas dia merasa untuk mengucapkan Allah Akbar, maka orang tersebut telah dianggap masuk ke dalam sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib untuk dibaca bagi orang yang sholat adalah tentunya surat Al-Fatihah. Ini wajib untuk dibaca, baik imam ataupun makmum, baik imam ataupun makmum. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi imam ataupun makmum. Dan seorang makmum dia punya pilihan untuk bersikap di dalam membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah dia punya pilihan untuk mengikuti bacaan imam. Imam Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dia mengikuti bacaan imam. Pilihan yang kedua adalah dia mendengarkan imam baca Al-Fatihah, baru dia membaca Al-Fatihah, dan ini hukumnya boleh. Pilihan yang ketiga adalah dia tidak mempedulikan bacaan imam, bersamaan ataupun tidak bersamaan dia baca sendiri. Atau bahkan mungkin ada orang yang setelah takbiratul ihram dia langsung baca Al-Fatihah, imam belum baca Al-Fatihah dia sudah selesai. Apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh. Karena kadang mungkin imam iftitahnya panjang, maka dia lebih dulu untuk masuk baca surat Al-Fatihah. Apakah hukumnya boleh? Hukumnya diperbolehkan, karena makmum diberikan kebebasan untuk membaca Al-Fatihah kapanpun dia inginkan. Dan ingat, ketika kita membaca Al-Fatihah, jangan meninggalkan lafaz basmalah, jangan meninggalkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Orang yang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam bacaan surat Al-Fatihah, sama dia meninggalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, sama dia menghilangkan Ar-Rahmanirrahim, atau sama dia menghilangkan Maliki Yaumiddin dan ayat-ayat yang lain. Karena Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah itu berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim pada surat-surat yang lain. Pada Al-Fatihah itu adalah ayat.
Sementara pada surat yang lain itu hanya sekedar pemisah antara satu surat kepada surat yang lain, kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah yang tidak ada basmalahnya. Karena itulah aturan yang memang sudah diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah itu berbeda dengan bismillahirrahmanirrahim pada surat-surat yang lain. Kalau pada surat-surat yang lain dia hanya sekedar pemisah. Silahkan pian cek di dalam Al-Quran, pian cek di dalam mushaf, itu bismillah di satu surat kepada surat berikutnya itu hanya sekedar pemisah, memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan pemisah, tapi dia bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah, maka dia meninggalkan salah satu ayat pada surat Al-Fatihah. Dan ini terlarang tentunya. Kalau kita mendapatkan ada imam membaca Al-Fatihah kemudian dia tidak memasukkan bismillah, maka hakikatnya jumhur ulama menyebutkan imam tersebut dia sebenarnya memasukkan bismillah, tapi dia dengan cara sir, tidak dia nyaringkan suaranya. Karena bacaan Al-Fatihah di dalam salat berjamaah waktu maghrib, isya ataupun subuh yang itu dijaharkan, disuarakan, kadang ada imam yang terdengar bismillahnya, kadang tidak terdengar. Itu memang ada dua pilihan yang pernah diajarkan Nabi SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Anas ibnu Malik, dia menceritakan, "Shalaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum wa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim wa yasiruna bi bismillahirrahmanirrahim." Kata Anas ibnu Malik, saya salat di belakang Rasulullah ketika Nabi menjadi imam. Saya pernah salat di belakang Abu Bakar pada saat Abu Bakar jadi imam. Saya pernah salat di belakang Umar. Saya pernah sholat di belakang Utsman. Orang-orang ini, kata Anas ibnu Malik, ini orang-orang terbaik. Mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah mereka membaca? Mereka tetap membaca. Dalillah yang digunakan pendapat sebahagian orang ketika memimpin sholat berjamaah mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Adapun pendapat yang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim, mereka berdalil dengan perbuatan seorang Abu Hurairah radhiyallahu taala an ketika memimpin salat berjamaah. Abu Hurairah ketika itu mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang di belakang, "Fa wallahi ma asbahati bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, kata beliau, inilah salat yang paling persis yang dilakukan sebagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Abu Hurairah mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kedua-duanya diperbolehkan, baik yang mengeraskan ataupun yang tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya sir tidak mengeraskan itu memang tidak terdengar oleh orang yang di belakang. Dia membaca sekedar dia merasa untuk membaca bismillahirrahmanirrahimnya, benar-benar hanya sekedar dia yang merasa membaca, sehingga tidak perlu untuk diperdengarkan. Karena kadang ada orang mengambil pendapat untuk sir, tidak mengeraskan bismillah, tapi bismillahnya masih terdengar juga. Dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sir, ini menggamati aja, menggamati suara. Yang namanya sir adalah dia tidak terdengar lafaz basmalahnya, tapi tetap untuk dibaca, Misalnya pian jadi imam, kemudian pian mengambil pendapat untuk tidak mengeraskan bismillah, ya sudah, benar-benar tidak dikeraskan, jangan digamati, jangan menggamati suara yang orang pun sudah mendengar akhirnya di belakang. Karena artinya sir dalam bahasa Arab itulah rahasia. Yang namanya sir itu adalah rahasia, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Poinnya adalah Al-Fatihah dia salah satu kewajiban yang harus dibaca di dalam sholat. Dan catatannya kata para ulama, jangan sampai meninggalkan lafaz bismillahirrahmanirrahim pada bacaan surat Al-Fatihah, karena dia bagian dari ayat pada surat Al-Fatihah. Kemudian di antara yang juga diwajibkan dalam bacaan salat adalah semua zikir yang masuk pada rukun salat. Zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, zikir duduk di antara dua sujud, ini hukumnya wajib. Wajib untuk dibaca.
Ketika ruku misalnya membaca subhana rabbil azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ini wajib untuk dibaca. Kemudian ketika i'tidal misalnya, kalau dia sholat sendiri, dia baca sami Allah liman hamidah, atau ketika jadi imam sami Allah liman hamidah, itu wajib. Kemudian rabbana walakal hamdu, itu wajib. Kalau kita jadi makmum, kita tidak perlu untuk baca sami Allah liman hamidah, cukup langsung rabbana walakal hamdu. Nah, rabbana walakal hamdu ini ada 4 model bacaan. Yang pertama rabbana walakal hamdu, yang kedua rabbana lakal hamdu, tidak pakai waw, yang ketiga Allahumma rabbana walakal hamdu, yang keempat Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini wajib untuk dibaca, tapi jangan keempat-empatnya dibaca, satu aja, rabbana walakal hamdu misalnya. Biasanya orang rabbana walakal hamdu. Kalau kita menjadi makmum, bacaan rabbana walakal hamdu itu adalah ketika kita sudah menurunkan kedua tangan kita, bukan pada saat kita mengangkat kedua tangan. Imam sami Allah liman hamidah, makmum tidak perlu untuk mengucapkan sami Allah liman hamidah, cukup dia angkat kedua tangan kemudian dia luruskan, baru rabbana walakal hamdu. Mohon maaf, kebanyakan orang adalah ketika dia membaca rabbana walakal hamdu, di posisi tangannya masih diangkat, rabbana walakal hamdu, habis itu berdiaman aja lagi. Semestinya idealnya adalah rabbana walakal hamdu itu dia ucapkan kapan? Ketika dia sudah meluruskan kedua tangannya. Karena mengangkat kedua tangan itu adalah sami Allah liman hamidah, bukan tempatnya rabbana walakal hamdu. Sementara makmum tidak diperintahkan untuk mengucapkan kalimat sami Allah liman hamidah. Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis, idza qala al-imam ghair maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin wa man wafaqa amin bitaminil malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi SAW, kalau imam membaca ghair maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkan kalian semua amin. Kalau kalian bersamaan aminnya dengan aminnya para malaikat dan aminnya seorang imam, maka semua dosa kalian diampuni. Wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, ini poin kita, faqulu rabbana walakal hamdu, maka ucapkan rabbana walakal hamdu. Ini dalil kata para ulama, makmum tidak diperintahkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang baca sami Allah liman hamidah itu hanya imam kalau dalam sholat berjamaah. Kalau kita sholatnya sendiri, sami Allah liman hamidah harus kita baca. Di dalam sholat berjamaah, kalimat sami Allah liman hamidah itu hanya dibaca imam, bukan untuk makmum. Karena kata Rasulullah, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, kalau imam membaca sami Allah liman hamidah, kelaziman makmum, keharusan makmum hanya faqulu, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Amalan ini kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa kalian itu akan diampuni. Dan perlu untuk sama-sama kita luruskan bahwasanya tasmi' atau sami Allah liman hamidah itu tidak untuk makmum. Terkadang kita mendengar imam sami Allah liman hamidah, umpat juga sami Allah liman hamidah. Cukup kita mendengarkan, kita angkat kedua tangan, kemudian selesai kita mengangkat kedua tangan, pada saat tangan kita sudah kita luruskan, maka baru kita membaca rabbana walakal hamdu. Kadang ada orang yang tidak baca sami Allah liman hamidah, tapi rabbana walakal hamdunya ketika dia angkat kedua tangan, rabbana walakal hamdu. Semestinya dia angkat kedua tangan kemudian dia luruskan, barulah dia baca rabbana walakal hamdu, dan itu hukumnya wajib untuk dibaca. Kemudian di antara perkara yang diwajib juga adalah semua zikir sujud, zikir duduk di antara dua sujud, ini hukumnya wajib. Kemudian bacaan at-tahiyat, bacaan at-tahiyat di tasyahud awal, at-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini hukumnya wajib. Bacaan tasyahud awal, kita tasyahud awal dulu. Tasyahud awal itu wajibnya adalah sampai syahadat tadi,
Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, ini wajib. Sementara salawat pada tasyahud awal itu sunnah. Kalau pian sudah menyelesaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian imam bangun dari tasyahud awalnya dan pian belum sempat membaca salawat ketika itu ditinggalkan, karena salawat pada tasyahud awal menurut pendapat jumhur ulama itu hukumnya sunnah, bukan perkara wajib. Bahkan sebahagian imam mazhab menyebutkan tidak dianjurkan untuk baca salawat di tasyahud awal. Tapi pendapat yang rajih adalah tetap dibaca, tapi itu hukumnya sunnah. Tapi masuk pada tasyahud akhir, maka yang diwajib dibaca itu 3 model bacaan. Yang pertama at-tahiyatulillah, yang kedua salawat ibrahimiyah, yang ketiga berlindung di 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnati masih dajjal. Dalam riwayat yang lain wa fitnati masih syarri dajjal, dalam riwayat yang lain wa fitnati masih dajjal. Ada beberapa riwayat. 3 model bacaan ini wajib. Kenapa wajib? Karena itu perintah Rasul. Nabi menyebutkan kalau kalian berada di tasyahud akhir falyata'awad bi arba', maka kalian harus berlindung di 4 perlindungan. Dan hukum menyebutkan bahwasanya setiap perintah itu hukum asalnya wajib. Setiap perintah Allah atau setiap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya wajib, kecuali ada perkara yang memalingkan perkara wajib tadi. Hukum asal semua perintah dalam Al-Quran, semua perintah dalam hadis-hadis Rasulullah itu hukum asalnya wajib. Kapan berubah menjadi sunnah? Kalau ada yang memalingkan perkara tersebut, artinya ada dalil yang menyatakan itu bukan wajib. Logikanya seperti ini. Ada bos di satu perusahaan misalnya, kemudian dia perintahkan kepada karyawannya, ambilkan tas akulah jajan. Dia perintahkan untuk mengambilkan tas. Apa hukum asal perintah bos ini? Hukum asalnya wajib. Kalau karyawannya tidak melakukannya, maka mungkin kena skor, mungkin akan berakibat. Hukum asal perintah itu wajib. Terlebih ini perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kalau kalian berada pada tasyahud akhir falyata'awad, maka kalian harus berlindung di 4 perlindungan. Ini perintah. Maka hukum asalnya adalah wajib. Kemudian yang menjadikan ini hukumnya wajib adalah pertama itu perintah Rasul, yang kedua amalan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dan juga para sahabat, sehingga bacaan di tasyahud akhir itu ada 3 model yang harus diselesaikan: at-tahiyatulillah, kemudian salawat kepada Rasulullah, kemudian berlindung di 4 perlindungan. Kalau kita sudah menyelesaikan bacaan ini, maka selesai bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat. Adapun doa yang lain, maka itu hukumnya sunnah, seperti Allahumma hasibni hisaban yasira, seperti misalnya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram, seperti kalimat yang lain Allahumma inni dzalamtu dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta as'aluka maghfiratan min indik faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini sunnah. Tapi yang wajib tadi adalah 3 bacaan tadi. Kemudian bacaan yang terakhir yang wajib untuk diucapkan adalah pada saat kita mengucapkan salam. Salam ke sebelah kanan, ucapan assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sudah mengucapkan salam, maka selesailah sholat dia. Ucapan salam ini adalah ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi. Sementara gerakan dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri. Apakah hukumnya kalau seandainya ada orang yang sholat dia lupa menoleh, hanya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Kalau misalnya ada orang at-tahiyat selesai kemudian assalamualaikum warahmatullahi, kadang ingat ke kanan misalnya, tapi jarang yang seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi kemudian selesai, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah, karena dia sudah mengucapkan lafaz salam tersebut. Ini perkara-perkara yang bacaan yang dihukumi wajib. Nah, bacaan-bacaan ini harus dihadirkan di dalam sholat. Sementara bacaan yang itu sifatnya sunnah saja, seperti pertama doa iftitah, itu sunnah. Pian membaca, kada membaca, kada masalah.
doa iftitah, itu hukumnya sunnah. Kemudian bacaan surat dan ayat setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah, khususnya di 2 rakaat awal, itu hukumnya sunnah. Kemudian menambah bacaan zikir ruku yang 3 kali, wajibnya 1 kali. Kemudian dia baca sebanyak 3 kali, ini sunnah. Subhana rabbil azim misalnya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, wajibnya 1 kali. Tapi dia ulangi sebanyak 3 kali, maka itu sunnah. Tidak dia ulangi pun tidak masalah. Kemudian ketika dia tasbih sami Allah liman hamidah, itu wajib. Rabbana walakal hamdu, itu wajib. Kemudian dia tambah zikir yang lain, mil'us samawat dan seterusnya, atau hamdan katsiran misalnya, itu hukumnya sunnah. Kemudian pada saat kita sujud, menambah bacaan zikir sujud, itu hukumnya sunnah, wajibnya 1 kali. Kemudian dia tambah sampai 3 kali, maka ini hukumnya sunnah. Berdoa pada saat sujud, ini hukumnya sunnah. Kemudian tasyahud awal memasukkan salawat atas Rasulullah, itu hukumnya sunnah. Tapi tidak dia masukkan pun, maka sholatnya tetap hukumnya sah. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan kewajiban. Kemudian di antara bacaan yang juga sunnah hukumnya adalah doa di akhir pada saat selesai tasyahud akhir, setelah berlindung di 4 perlindungan. Kemudian dia mengambil doa lagi dengan doa yang pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi itu hukumnya sunnah. Kemudian salam yang kedua, ini pun hukumnya sunnah. Kalau misalnya ada orang yang sudah assalamualaikum warahmatullahi, tahu-tahu dia batal, salatnya tetap sah. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melaksanakan salat, dan ketika itu beliau hanya mengucapkan salam 1 kali. Kemudian salam yang kedua ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena salam kedua itu hukumnya sunnah. Nah, ini bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah. Artinya kalau bacaan-bacaan sunnah tersebut tertinggal dalam salat kita, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau bacaan-bacaan yang sifatnya wajib tertinggal, maka wajib orang tersebut melakukan sujud sahwi. Kalau misalnya dalam ruku, kemudian dia lupa untuk membaca zikir ruku, sidin ruku aja tapi bahayal misalnya, tidak dia baca apapun, kemudian terlanjur i'tidal sami Allahu liman hamidah, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, dan dia hakul yakin, dia yakin bahwasanya bacaan zikir rukunya tertinggal, orang ini sujud sahwi. Selama dia yakin bacaan yang ada di dalam rukun-rukun salat itu tertinggal, maka orang itu sujud sahwi. Apa manfaat sujud sahwi? Manfaat sujud sahwi adalah menambal ketidaksempurnaan salat kita. Agar asalnya pahala kita sempurna, asalnya tidak sempurna dengan kesalahan tersebut, kemudian ada sujud sahwi, maka akan bisa disempurnakan. Dan di antara faedah kenapa kita diperintahkan untuk sujud sahwi juga adalah agar pada saat kita salat, kita memperhatikan salat-salat kita. Setiap bacaan yang sifatnya wajib tertinggal dan kita hakul yakin, kita yakin itu memang benar-benar tertinggal, maka sujud sahwi itu hukumnya wajib. Dia lupa baca zikir sujud misalnya, ketika sujud ya tadi tahayal kesana kemari, kemudian tahu-tahu dia bangun dari sujudnya dan dia tahu dia belum membaca zikir sujud, orang ini sujud sahwi. Tapi kalau hanya syukuk, hanya ragu-ragu apakah dia membaca atau tidak perlu sujud sahwi. Kita sholat, kemudian sampailah kita di tasyahud akhir. Kemudian teringat membacaankah tadi kadalah jasiden. Pada saat misalnya sujud atau duduk di antara 2 sujud, ini ragu. Kalau modelnya hanya ragu, tidak perlu untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita yakin kita benar-benar belum membaca, maka itu sujud sahwi. Karena kalau keraguan-raguan tersebut kita ikuti, nanti salat berikutnya akan terjadi sujud sahwi lagi. Syaitan akan mewaswas dia, akan memberikan waswas. Karena ada satu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama,
kalau keraguan-raguan tersebut kita ikuti, maka akan muncul keraguan-raguan berikutnya, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Makanya kadang ada orang takbir Allah Akbar, kemudian dia batalkan lagi, kemudian takbir lagi, kemudian dia batalkan lagi, dan itu berulang terus. Ini orang ragu-ragu. Ragu-ragunya di mana? Kadang dia ragu-ragu rasa kada berniat tadi Yazidin. Kalau itu terus terjadi, maka akan muncul keraguan-raguan berikutnya. Sama orang yang berwudu, dia sudah selesai wudu, kemudian berpikir rasa kada terbasuh tangan tadi Yazidin. Dia ulangilah wudunya. Kalau itu terus dia ikuti, maka akan muncul keraguan-raguan berikutnya. Karena kaidah di dalam menuntaskan keraguan-raguan adalah kalau hanya sifatnya ragu-ragu, tidak perlu untuk diikuti, kecuali kita yakin. Karena syaitan menginginkan untuk kita mengikuti keraguan-raguan tadi. Makanya kadang ada orang selesai wudu, dia wudu lagi. Kenapa? Rasa kada terbasuh Yazidin. Kemudian pada kesempatan sholat berikutnya akan terjadi lagi. Dan syaitan memang menginginkan orang tersebut melakukan perbuatan tadi. Kalau kita ragu-ragu terbaca atau kada, maka tidak perlu kita mengikuti keraguan-raguannya, sudah kita yakin terbaca aja. Karena hukum asalnya orang sholat itu adalah dia membaca. Hukum asal orang itu sholat adalah dia membaca. Kemudian muncul keraguan-raguan membaca atau tidak, maka ini tidak dianggap. Sama ada orang misalnya datang ke pengajian maghrib isya, pada saat dia datang ke pengajian, duduklah dia di majelis taklim tersebut, kemudian dia ragu-ragu ketika adzan isya dikumandangkan, dia ragu-ragu batalkah kada tadilah selama aku duduk Yazidin. Ini ragu-ragu. Maka model yang seperti ini jangan dianggap. Kenapa? Karena hukum asalnya dialah dalam kondisi suci. Buktinya apa? Dia sholat maghrib, kemudian dia duduk antara maghrib dan isya, dia ragu-ragu batal atau tidak, maka ini jangan dianggap. Karena kapanpun kita menganggap, besoknya akan terjadi keraguan-raguan lagi. Kita harus yakin, oh ini sudah kita kada batal. Orang yang ketika berada pada keraguan-raguan, maka kalau dia ikuti keraguan-raguan tersebut akan masuk keraguan-raguan berikutnya, syukuk. Oleh karena itu di dalam sholat, kalau seandainya kita ragu-ragu terbaca atau kada, jangan dianggap. Kita yakin saja itu sudah terbaca. Kecuali kita hakul yakin, benar-benar yakin kita kada bacaan, maka orang tersebut harus sujud sahwi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dulu mungkin beberapa zikir yang sifatnya wajib dan sunnah di dalam sholat kita. Dari sini kalau ada hal yang perlu untuk diperbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah mengikuti sholat berjamaah di sebuah musola. Itu durasi sholatnya begitu cepat, tetapi wiridnya begitu panjang, lebih dari durasi sholat. Misalnya sholatnya 5 menit, durasi wiridnya lebih dari 15 menit. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Yang kedua mengenai menyimpang dari tema Bapak, itu mengenai ada seorang perempuan zaman sekarang, kebanyakan ibu-ibu atau ABG itu menanam bulu mata. Ada yang operasi plastik untuk hidung, untuk pipi. Apakah itu mubah atau haram? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Aminah, dan saya mau bertanya, dalam sholat itu ada 4 rukun sholat. Yang pertama takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga salawat, yang keempat salam. Nah, sekarang Ustaz, apakah itu sah sholatnya kalau kita itu tidak tahu artinya, Ustaz? Padahal kan kita itu berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, yang saya tanyakan, apabila kita berjamaah, imam setelah membaca Al-Fatihah, apakah makmum itu ikut juga membaca Al-Fatihah, Ustaz? Apa berdiam? Ya. Yang ketiga, Ustaz, kalau kita sujud akhir baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Nah kita itu doa lain Ustaz menambah. Nah itu apakah boleh Ustaz? Ya. Baik. Apakah setiap sujud membaca doa? Apakah cuma satu kali aja dalam sujud terakhir baca doa? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kalau yang habis ruku itu kan sami Allahu liman hamidah, kita nih posisinya makmum Ustaz, makmum, iya, atau sholat sendiri di rumah. Kan kalau di rumah sendiri bacanya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, itu termasuk itu sunnah atau sampai Rabbana lakal hamdu aja Ustaz ya? Ya. Yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu sunnah ya Ustaz. Terus saya mau tanya lagi Ustaz, yang adab bertetangga Ustaz, kan tetangga yang buruk, wanita solehan itu ada kesengsaraan bagi kita mempunyai tetangga yang buruk Ustaz. Gimana Ustaz? Bukan kayak gitu Ustaz. Gini Ustaz, ada 4 kebahagiaan, punya tetangga yang baik, rumah yang luas kayak gitu, istri yang solehah, kendaraan yang nyaman. Dan kesengsaraan itu ada 4 juga, rumah yang sempit, tetangga yang buruk, istri yang durhaka kayak gitu. Nah, terus kalau di kota besar kan rumah orang kan kecil-kecil Ustaz gitu. Kalau mau beli rumah kan mahal. Apa gitu sama kesengsaraan juga Ustaz? Untuk apa? Kan rumah yang sempit tadi, benar kita harus kona'ah gitu. Itu gimana Ustaz kayak gitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan masalah takbiratul itu saat kita setelah sujud, kita berdiri, diakhiri saat kita berdiri atau di pertengahan aja sudah cukup. Takbiratul ihram apa takbir intiqal, Bu? Mengucapkan Allahu Akbar saat setelah sujud. Misalnya dari bangun dari sujud. Iya, bangun dari sujud. Assalamualaikum. Cukup dulu mungkin lah, banyak sudah nabuai. Baik, yang pertama, bagaimana pada saat ada melaksanakan sholat berjamaah dengan sangat cepat sementara zikirnya sangat panjang. Di sini kalau seandainya memang dia telah menyelesaikan rukun-rukun sholat dengan baik dan benar, maka sholatnya sah selama sholat tersebut dia selesaikan rukun dan kewajiban. Kalau seandainya tertinggal sunnah-sunnah di dalam sholat, sholatnya tetap dihukumi sah. Jadi selama dalam sholat tersebut dia tuntaskan rukun dan kewajiban, sholatnya sah. Kemudian zikir yang panjang pun kita tidak tahu bagaimana model zikirnya. Kalau zikirnya adalah zikir yang memang pernah diajarkan Nabi SAW, maka silakan dengan berzikir apa yang diajarkan Rasul SAW. Namun ketentuannya memang yang harus kita pahami, Nabi itu tidak pernah mengkhususkan harus zikir bersama. Benar memang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Nabi itu pernah mengajarkan zikir kepada sebahagian sahabat yang baru memeluk agama Islam. Sehingga ketika itu Rasulullah mengajarkan dengan cara zikir bersama dengan beberapa sahabat. Sampai kata para sahabat yang mempunyai rumah di luar dari Nabawi, mereka mengatakan, kami mengetahui selesainya sholat Nabi adalah pada saat selesainya zikir yang dibacakan Rasul, karena ketika itu zikirnya cukup keras. Namun pada saat itu zikir Rasulullah yang keras itu hanya untuk mengajarkan kepada sebahagian sahabat yang baru memeluk agama Islam. Nah rupanya mohon maaf,
Dalil tersebut diambil alasan oleh sebahagian orang untuk berzikir bersama. Zikir bersama itu pernah terjadi di zaman Nabi, kapan? Ketika Nabi mengajarkan orang-orang yang baru memeluk agama Islam agar apa? Agar mereka mengikuti zikirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak setiap hari, hanya beberapa kali. Kemudian ketika mereka sudah biasa, dilepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi di zaman kita hari ini saban hari, dan beliau sudah tahu juga cara berzikir, tetap diajarkan misalnya. Maka tentunya mohon maaf, ini tidak berkesesuaian dengan sababul wurud, sebab kemunculan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita tidak menafikan Nabi itu pernah berzikir bersama dengan sebahagian sahabat selesai sholat. Tapi pada saat itu tujuannya adalah untuk mengajarkan sebahagian sahabat yang baru memahami tentang Islam, sehingga wajar ketika itu diajarkan Rasulullah. Namun pada saat mereka sudah terbiasa dan memahami dan mengerti, maka Nabi tidak lagi mengajarkan. Rupanya mohon maaf, pelajaran yang pernah diajarkan Nabi kepada sebahagian sahabat itu dijadikan alasan sebahagian orang untuk bersama, untuk zikir bersama. Namun sekali lagi, hal yang demikian tidak terus-menerus dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bulu mata yang ditanam. Wallahualam, pertama adalah tentunya kalau memang ada hal yang mohon maaf terjadi pada orang tersebut, bulu matanya memang sudah bujur-bujur habis misalnya karena keadaan dan kondisi. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti itu sebagian ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Tapi kalau seandainya ada aja bulu matanya, kemudian dia tidak merasa tidak puas dengan apa yang ada pada orang tersebut, maka ini yang terlarang. Pada saat ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hidungnya itu ada kena tebasan pedang pada saat berperang, pada saat berjihad, sehingga tidak nyaman untuk dilihat, Apa yang dilakukan? Diambillah kemudian perak untuk menutup hidungnya tadi, yang dia sambung dengan perak. Dan rupanya sampai beberapa bulan berikutnya ada pembusukan pada hidung tersebut karena dia sambung dengan perak. Maka ketika itu Nabi perintahkan dengan emas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalam kondisi darurat. Nah, beberapa pelajaran yang bisa diambil oleh para ulama adalah laki-laki boleh menggunakan emas kalau dalam kondisi darurat, seperti misalnya pengobatan dan yang lainnya. Tapi kalau dia pakai cincin emas, dia pakai gelang emas, dia pakai kalung emas misalnya bagi laki-laki, maka ini terlarang. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, emas itu kata Nabi uhillatul linisa wa hurimatul lirijal. Yang namanya emas itu kata Rasulullah halal bagi perempuan dan haram bagi laki-laki. Kemudian pelajaran yang kedua adalah orang tersebut menyambung hidungnya dengan emas seakan-akan dia ingin perbaiki. Nah, ini hukumnya diperbolehkan pada saat dia memperbaiki sesuatu yang tidak wajar. Tapi kalau seandainya seorang perempuan mohon maaf dia sudah punya bulu mata misalnya, hendak dipanjangi lagi misalnya kayak bulu mata onta misalnya, hendak sepanjang-panjangnya, maka hal yang demikian tidak ideal dan tidak perlu untuk dia lakukan. Khawatir dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah, khawatir dia merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi memang harus tidak wajar misalnya, ya tidak wajar dalam artian mungkin dia sudah tidak punya bulu mata dan yang lainnya, kemudian dia mengambil jalan yang seperti itu, sebahagian ulama memperbolehkan. Kenapa? Untuk pengobatan. Dan ini harus dibedakan tentunya antara orang yang sudah punya bulu mata, tahu-tahu dia ingin sambung agar lebih panjang misalnya, agar lebih lentik misalnya, hendak sepanjang-panjangnya misalnya, maka sekali lagi mohon maaf tidak ideal untuk dia lakukan, dan khawatir ini bentuk ketidaksyukuran dia kepada apa yang sudah Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Hidup nistu mataja 60-70 tahun selesai, 60-70 tahun selesai. Ahmar umati bena sitin ila sabain. Umumnya umur umatku 60-70. Kita akan pulang ke rumah kita akan pulang ke sorga. Apa belawas-lawas di dunia? 60-70 selesai. Dan artinya ya sudah kita syukuri apa yang sudah ada pada diri kita. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah ketika kita membaca harus kita mengetahui makna dari apa yang kita baca dalam sholat? Tidak harus. Yang diwajibkan kepada kita adalah hanya membaca, bukan mengetahui artinya. Benar memang mengetahui artinya itu lebih utama, tapi tidak menjadikan sah atau tidaknya sholat seseorang. Perintah Rasul adalah untuk dibaca.
Nabi perintahkan untuk membaca, bukan untuk harus mengetahui maknanya. Karena kalau harus mengetahui maknanya, berapa orang yang tidak sah sholatnya? Berapa orang yang tidak sah sholatnya? Kita yang duduk di sini saja, mohon maaf, mungkin tidak terlalu mengetahui makna at-tahiyatul lillah dan selanjutnya. Kalau diharuskan untuk mengetahui arti dari apa yang kita baca, mayoritas sholat kita ini tidak sah. Makanya perintah Nabi itu hanya untuk kita membaca apa-apa yang memang diwajibkan, tidak harus mengetahui. Akan tetapi mengetahui makna dari bacaan tersebut, maka jelas ini lebih afdal atau lebih utama, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah? Makmum wajib untuk baca Al-Fatihah, dan ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana perintah Nabi SAW, la taqra'u illa bi Fatihatil kitab. Kalian jangan baca apapun kecuali hanya surat Al-Fatihah. Dan ini dalil kata para ulama, Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Namun dalam kondisi imam ruku, tidak selesai Al-Fatihah kita mengikuti rukunya seorang imam, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah selama dia punya kesempatan untuk membaca, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, di dalam sujud kita berdoa, kemudian kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam sujud kita disunahkan untuk berdoa, tapi doanya cukup dalam hati, tidak dilafadzkan. Kita bisa doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi dalam hati. Kemudian silahkan untuk menambah doa yang lain, misalnya apapun itu terserah. Belum pernah menyampaikan pada saat kita berdoa di dalam sujud, paling tidak doa yang kita minta itulah Rabbana atina fid dunya hasanah, paling tidak. Kenapa? Karena ini doa mencakup semua permintaan apapun. Bukankah di dalam berdoa orang tersebut hanya meminta di dua keadaan? Pertama, dia meminta keadaan pada urusan dunia atau pada urusan akhirat. Dan tidak ada permintaan yang lain kecuali di dua model permintaan ini. Semua doa yang kita minta tidak terlepas pada urusan dunia atau pada urusan akhirat. Dan itu terkumpul pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga paling tidak itu doa yang dia minta, tapi cukup dalam hati, tidak dia lafadzkan. Kemudian silahkan ingin meminta apapun, terserah, dengan bahasa apapun bebas, tapi cukup di dalam hati, tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Dan berdoa pada saat sujud tidak hanya di sujud terakhir, di setiap sujud diperbolehkan. Bahkan para ulama menyebutkan, pada saat kita mengkhususkan doa pada sujud terakhir, kita telah mengkhususkan satu keadaan yang tidak dikhususkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa di sujud keberapa aja terserah, minta apa aja terserah, tidak hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, namun catatannya cukup di dalam hati. Karena Nabi melarang untuk kita mengucapkan kalimat apapun kecuali hanya zikir-zikir salat yang diperintahkan, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, pada saat kita i'tidal kemudian kita baca Rabbana walakal hamd, kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang wajib itu sebagaimana tadi yang ulun sampaikan, hanya Rabbana walakal hamdu. Adapun sisanya mil'us samawat, kemudian hamdan katsiran dan yang lainnya itu sunnah. Tertinggal tidak masalah, tapi pada saat kita baca kita mendapatkan pahala sunnahnya. Artinya bacaan hamdan katsiran dan yang lainnya itu hukumnya sunnah. Wajibnya hanya Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini yang wajib. Yang lainnya itu hukumnya sunnah, tertinggal tidak dipermasalahkan, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya berkenaan dengan hadis Rasulullah, di antara 4 perkara yang membahagiakan bagi kita adalah tetangga yang baik, kemudian rumah yang luas, kendaraan yang bagus, kemudian istri yang solehah. Bagaimana kalau seandainya dia mendapatkan 1 dari 4 perkara ini tidak baik, seperti misalnya mohon maaf rumah yang tidak luas, karena hendak nukarnang luas larang juga, rumahnya benar-benar SSSSS, sangat sederhana misalnya. Apakah hal yang demikian tentunya terkena sebagaimana hadis Nabi SAW? Tidak. Nabi ketika bicara rumah yang luas ini bicara keumuman, secara umum. Secara umum orang yang punya rumah yang luas dia lebih nyaman, dia lebih berlapang secara umum. Tapi kadang ada keadaan-keadaan khusus yang memang orang punya rumah yang kondisinya seperti itu dan dia tetap bersyukur, maka orang ini orang yang baik. Secara umum memang seperti itu. Tapi tidak melazimkan bahwasanya kalau ada orang yang punya rumah sangat-sangat sempit berarti dia
mendapatkan keburukan? Tidak. Kita lihat rumah Nabi SAW, bukankah sederhananya luar biasa? Sampai kata Aisyah, ketika Nabi melaksanakan tahajud, salatul lail, pada saat Nabi sujud, maka saya harus menarik kedua kakiku agar Nabi bisa sujud. Saking sempitnya rumah Nabi SAW. Nabi ketika tahajud, Aisyah berbaring. Pada saat Nabi akan sujud, saya tarik kedua kakiku agar apa? Agar Nabi bisa sujud. Saking sempitnya kamar rumah Nabi SAW. Dan tentunya ini bicara kesederhanaan yang melekat pada diri Rasul SAW. Apakah ini menjadikan paradoks, pertentangan dengan hadis Rasulullah yang menyebutkan rumah yang lapang, rumah yang luas itu adalah kenikmatan, sementara rumah yang sempit ini adalah keburukan? Nabi ketika itu bicara hukum umum. Umumnya rumah yang luas nyaman daripada rumah yang sempit. Umumnya rumah yang lapang lebih nyaman daripada tempat yang sempit umumnya. Tapi ini juga dilihat bagaimana hati orang tersebut. Berapa banyak ada orang punya rumah gedungan misalnya, besar rumahnya, tapi hatinya sempit. Masuk ke dalam rumah rasa tidak nyaman misalnya, padahal rumahnya luas. Berapa banyak orang yang seperti ini? Maka sekali lagi yang sangat urgent, yang sangat penting adalah bagaimana hati seseorang tadi. Hati seseorang dia lapang, dia nyaman, dia punya rumah walaupun sempit, maka dia telah mendapatkan kenikmatan sepertiga dari kenikmatan dunia. Tapi tentunya lebih nyaman lagi hatinya lapang, rumahnya luas. Ini jelas lebih nyaman lagi. Makanya ini yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak masalah misalnya ada orang punya rumah yang sangat sempit, tapi selama hatinya nyaman, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan baiti jannati, rumahku adalah sorgaku, kata Rasulullah. Padahal seberapa rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ketika itu Nabi bicara dalam kondisi umum. Umumnya manusia, kalau dia punya rumah yang lapang, rumah yang luas, dia jauh lebih menikmati umumnya. Tapi pun dia juga nanti akan berhitung pada kehidupan akhirat, dia pun juga akan dihisab. Dia pun juga akan dihisab. Rumah nang gana-ganal itu, nang mewah-mewah itu, semua juga akan dihisab. Semua akan juga dihisab. Nah, selama dia tentunya melakukan kebaikan, maka dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, yang paling penting itu hati orang tersebut. Kalau hatinya sudah lapang, kemudian rumahnya nyaman, maka ini kenikmatan yang sangat besar. Tapi berapa banyak orang yang punya rumah lapang tapi hatinya sempit, dan berapa banyak orang yang punya rumahnya sempit tapi hatinya lapang, dia pun juga menikmati. Dan Nabi ketika itu bicara hanya dalam kondisi umum saja, keadaan yang sangat umum, bukan mengharuskan pian harus mencari rumah ganal juga. Pian sudah dapat rumah yang ya sudah, kita syukuri, kita bersyukur. Sekali lagi, dunia sebentar, 60-70 selesai, 60-70 tahun selesai, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah ketika mengucapkan lafaz Allah Akbar, bangun dari sujud, kapan kita mengucapkan kalimat Allah Akbar? Ini takbir dikenal dengan istilah takbir intiqal. Takbir berpindahnya satu rukun kepada rukun berikutnya. Tapi takbir yang pertama adalah yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Takbir intiqal itu hukumnya wajib. Kapan kita mengucapkan lafaz Allah Akbar? Lafaz ucapan Allah Akbar kita ucapkan ketika kita bangun dari sujud kita, Allah Akbar, dan diharapkan lafaz tersebut sesuai atau pas pada saat kita sudah masuk kepada rukun berikutnya. Itu yang pertama. Kalau yang demikian kita tidak mampu, maka kita bergerak dulu, kemudian Allah Akbar, ketika ucapan bar kita sudah masuk kepada rukun berikutnya. Poinnya adalah lafaz Allah Akbar selesai kita ucapkan dan kita sudah berada pada rukun berikutnya. Pada saat kita sujud Allah Akbar tapi kita belum berdiri sempurna, maka ini tidak diharapkan. Tapi kalau kita Allahu Akbar, maka ini yang diharapkan. Atau misalnya dia bergerak dulu, kemudian Allah Akbar, dia sempurna. Selama lafaz Allah Akbar tersebut dia ucapkan, selesai ucapan Allah Akbar dan dia juga sudah masuk pada rukun berikutnya. Ini yang diperintahkan. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kita sudah baca Allah Akbar sementara belum masuk kepada rukun berikutnya, maka itu tidak afdal. Tapi apakah sah? Sah. Apakah benar? Tetap dibenarkan, tapi tidak afdal. Yang afdal itu adalah ucapan Allah Akbar bersama dengan masuknya kita kepada rukun berikutnya. Ini yang paling afdal. Makanya kadang imam ada yang Allahu Akbar panjang, ada yang tidak panjang Allahu Akbar, tapi ucapan takbirnya di tengah-tengah gerakan dia. Selama sudah masuk kepada rukun berikutnya dan Allah Akbarnya sempurna, maka itulah yang dianjurkan dan itu yang lebih afdal, wallahu alam.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.